Selamat sore, saya Ketua Suwartike di Badan Komite Pemberantasan Korupsi melakukan investigasi di Pasar Banyuasri di lantai 3, tadi dari lantai 1 dan 2. Salam bahagia buat pemirsa Jarak Pos Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Mantan anggota DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Swastike SH menyoroti keberadaan Pasar Banyuasri Buleleng. Pasalnya, pembangunan pasar tersebut diduga berpotensi merugikan keuangan negara. Menurut Swastike, dari pengecekan yang dilakukan, pasar yang diresmikan pada 30 Maret 2021 tersebut tidak sesuai dengan peruntukan. Bahkan, sejumlah fasilitas pasar juga disebutkan tidak berfungsi. Dalam saya melakukan investigasi dari lantai 1, sudah nyata terlihat yang pertama, yang kemarin lift yang jalan ternyata tidak berfungsi. Yang kedua adalah blower. Kemudian menurut Swastike, memasuki lantai 2 yang peruntukannya untuk pedagang kuliner tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung namun disewakan untuk pedagang. Misalnya tidak adanya tempat mencuci, sanitasi yang tidak mendukung dan tidak adanya fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, saat memasuki daerah yang dilaporkan oleh masyarakat tentang lantai 2 yang peruntukannya untuk kuliner, ternyata sarana dan prasarana yang mereka kontrakan tidak lengkap. Itu sangat-sangat keberatan daripada penyewa lahan tersebut, lantai 2 tersebut. Dan bisa dibuktikan, silakan datang di tempat tersebut di lantai 2, memang benar-benar kosong sesuai dengan video dan foto yang saya unggah kemarin. Artinya di sana tidak menyiapkan sarana untuk mencuci atau apa? Tidak ada sama sekali wastafel, sehingga menjadi keluhan daripada masyarakat. Tapi kok dikontrakan begitu? Nah, itu masalahnya. Kenapa dikontrakan? Semestinya penyelenggara daripada pasar tersebut memberikan kepada masyarakat bahwa ini loh kelengkapan daripada objek yang akan disewakan untuk kuliner dan sebagainya. Apakah wastafelnya, kelengkapan yang lain, itu semestinya harus disiapkan. Ini sebenarnya kesalahan dari siapa nih, Pak? Yang pengelola. Yang jelas-jelas itu kesalahan daripada pengelola. Temuan yang lebih mencengangkan lagi saat dirinya melakukan pengecekan ke lokasi adalah beralih fungsinya pasar menjadi mal pelayanan publik. Fakta ini ditemukan Swastike saat dirinya mengecek di lantai 3 Pasar Banyuasri. Lantai 3 telah disulap menjadi MPP atau Mall Pelayanan Publik yang sejatinya gedung itu dibangun menggunakan anggaran miliar rupiah, kegunaannya untuk pasar. Terus berikutnya saat saya ke lantai 3, di situ kok di situ sangat-sangat saya tercengang karena di situ terdapat MPP, Mall Pelayanan Publik di situ. Oh, kenapa bisa terjadi sampai itu? Padahal peruntukan daripada pasar itulah untuk pasar, bukan yang lain-lain. Nah, itulah yang artinya yang saya investigasi di lantai 3, kok bisa ada mall pelayanan publik? Apakah tidak berubah nanti? Ya, karena peruntukannya sudah jelas sangat-sangat salah. Peruntukannya adalah yang pertama dibangun itu untuk pasar. Kenapa dialihfungsikan menjadi mall pelayanan publik? Itu yang mendasar yang menjadikan saya melakukan investigasi tersebut. Apakah dari segi regulasinya yang tidak tepat, atau memang ada indikasi dengan adanya mall itu, mall pelayanan publik itu artinya selama ini pemerintah dengan membangun itu dengan sekian ratus miliar tidak sesuai peruntukan, begitu maksudnya, Pak? Jelas sudah tidak sesuai dengan peruntukan. Artinya kenapa membangun pasar kalau daya belinya tidak sesuai, sehingga berubah menjadi peruntukannya. Itu loh, peruntukannya beda dengan yang sudah ditandatanganin di prasasti tersebut. Sangat-sangat beda. Itu pasar, bukan untuk mall pelayanan publik dan sebagainya, untuk kantor dan sebagainya. Sudah nggak tepat itu. Terima kasih. Karena itu pihaknya meminta pihak APH untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut karena menurutnya dari fakta-fakta yang ditemukan berpotensi merugikan keuangan negara.
Dengan saya melakukan investigasi tersebut, diduga ada kerugian negara di situ. Harapannya kepada pemerintah bagaimana, Pak? Harapan kami kepada pemerintah untuk segera turun mengecek dan menyelidiki apakah kerugian negara tersebut, berapa jumlahnya, yang saya katakan tadi tidak sesuai dengan peruntukan. PP tersebut mall pelayanan publik biar tidak menjadi mall pembohongan publik. Ya, harapan saya itu biar tidak terjadi mall pembohongan publik ya. Artinya di sana ada indikasi double anggaran atau apa gitu dengan membangun mall, tapi pasar duluan sudah terbangun begitu, Pak? Artinya tidak menduga ya, apakah kemungkinan saja hal itu bisa terjadi. Ada indikasi, ada indikasinya. Patut diduga. Patut diduga ya. Swastika juga menyebutkan pihaknya melakukan pengecekan pasar Banyuasri karena banyaknya masukan dari masyarakat. Ini adalah masukan daripada masyarakat, laporan daripada masyarakat tentang keberadaan pasar Banyuasri tersebut. Sebelumnya, Pemkab Buleleng meresmikan pembangunan pasar Banyuasri Buleleng tersebut pada 30 Maret 2021, namun pada tahun 2023 Pemkab Buleleng lantai 3 pasar Banyuasri menjadi mall pelayanan publik. Pembangunan mall pelayanan publik pasar Banyuasri menggunakan anggaran BKK Provinsi Bali sebesar 8 miliar rupiah. Dengan rincian 4, miliar rupiah untuk pembangunan mall pelayanan publik di lokasi lantai 3 Pasar Banyuasri dan sisanya 3,5 miliar rupiah untuk sarana dan prasarana penunjang mall pelayanan publik. Dari redaksi Jarak Pos Bali TV, reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmade mengabarkan. Jarak Pos TV bersama membangun bangsa.